Hai, jumpa lagi di Pose Pojok Sehat bareng Dok Yul. Hari ini saya akan menyajikan video terkait hasil tindak lanjut dari kaji banding ILP Puskesmas Cugenang ke Puskesmas Sukatani yang dilakukan minggu lalu. Tentunya dengan kaji banding atau kaji tiru ini kita bertujuan untuk menambah pengayaan dan juga mendapatkan masukan-masukan dan serta pembelajaran dalam menerapkan ILP di Puskesmas Cugenang. Kaji banding ini sangat bermanfaat sekali dan bisa menginspirasi hal-hal yang positif yang belum kita laksanakan di Puskesmas Cugenang. Tentunya dengan semua tim yang ikut berdiskusi bagaimana menerapkan dari hal-hal yang positif yang kita dapatkan untuk kita bisa laksanakan di Puskesmas ini. Untuk lebih jelasnya, yuk simak dengan lengkap di video berikut ini. Hari kemarin kita di tanggal 30 kita ada kegiatan kaji banding. Mungkin hari ini kita evaluasi soal dari semua yang ikut kaji banding, semua bisa memaparkan hasil temuan di sana, apa yang kita dapatkan di sana dan apa saja yang bisa kita terapkan di sini. Setelah arahan dari Bupati Sulu, waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, bagaimana kemarin kita melakukan proses kaji banding ke Puskesmas Sukatani. Mungkin teman-teman sudah bisa melihat, sudah bisa mengobservasi bagaimana kondisi di Puskesmas Sukatani. Ya, setiap klaster memberikan argumen apa yang ditemukan, apa yang bisa dilihat kemarin dan apa yang bisa nanti diterapkan di manajemen kita di Puskesmas Cugenang. Untuk di klaster 1 untuk ketatausahaan, karena di klaster 1 itu kan ada ketatausahaan, ada keuangan, ada mutu, ada barjas, ada informasi gitu ya. Jadi Maji memang kalau yang lain-lainnya sebetulnya di kita sudah layak gitu, maksudnya sudah baik ya. Jadi memang Maji lebih ke dititik beratkan kemarin ke informasi sama ke tata usaha diadop dari sana. Yang pertama itu mereka yang sudah jelas karena memang mereka itu sudah terdaftar di Kemenkes ya. Jadi SK semua sudah lengkap, SOP juga sudah lengkap. Kemarin ASDK itu yang menjadi informasi. SP3 itu termasuk di ASDK. Nah, karena ternyata memang di sana sudah bridging itu ASDK dengan RME. Kita harus mengirimkan regulasinya, baik SK segala macam, SOP-nya itu ada. Jadi ASDK itu kita untuk menyatakan kita sudah melaksanakan ILP itu memang harus ASDK-nya itu dikirim, diisi. Jadi kita udah link ke Kemenkes bahwa kita sudah melaksanakan ILP gitu. Jadi, nah untuk pengisian program itu ada perwakilan dari IKM. Jadi ada satu orang yang mengkoordinir lagi itu laporan program. Kalau untuk jejaring dan jaringan itu mungkin lebih ke pustunya. Untuk pertemuan sama 1 tahun itu 2 kali. Dan mungkin kita juga di sini ada rencana untuk penandatanganan MOU kembali, karena kalau insya Allah kalau misalnya datanya sudah beres bulan ini mau ada pertemuan dengan jejaring, kita ngumpul bareng-bareng apa nih yang kita mau minta dari laporan jejaring tiap bulan. Tim ponetnya itu terdiri dari merah, kuning, hijau dan juga ada tim emergensi. RME-nya di sana sudah berjalan. Apa sih bedanya mutu yang sebelum ILP dengan yang sekarang sudah ILP? Ya sebetulnya nggak ada bedanya gitu ya, karena mutu itu menyangkut ke semua klaster. Kemudian juga mungkin yang paling penting di sini adalah pembinaannya. Jadi pembinaan klasternya, baik itu runut dari kabupaten kan ada tim TPCB-nya gitu ya. Nah di Puskesmas pun ada tim TPCB gitu. Jadi tim TPCB di masing-masing klaster yang mungkin nanti kalau sudah terbentuk ILP Pustu, Posyandu, nah tim TPCB inilah berada di bawah koordinasi mutu gitu. Jadi hal-hal apa saja sih yang dilakukan dari masing-masing klaster, semua klaster, permasalahannya, kemudian juga bagaimana untuk pencapaian indikator-indikatornya. Ya tentu sebelum kita pencapaian indikator sudah disepakati dulu. Jadi indikator mutu prioritas Puskesmas, ada indikator mutu pelayanan. Klaster
Klaster 1 apa indikator mutunya, klaster 2 apa, klaster 3 apa, dan semuanya. Nah itu nanti harus masuk semuanya dan disetorkan ke mutu, itu akan dilakukan monitoring. Mungkin di klaster 2 persalinan nipas ibu hamil itu, jadi dari pendaftaran itu tidak masuk dulu ke pengkajian awal. Di sana langsung masuk ke ruangan, jadi di ruangan nipas ibu hamil nipas itu ada seperti ruang tunggu gitu di sana. Jadi mereka di sana di screening di ruangan langsung gitu. Kemudian ada bukan format ya, kayak buku gitu, buku ini buku bukan ibu hamil yang ini pokoknya satu-satu ada masing-masing gitu. Di posyandu, Kalau misalkan si ibu misalkan ibu hamil ini tidak datang, siapa yang mengunjungi? Ternyata dikunjungi oleh kader gitu, dibawalah ke puskesmas. Ternyata insentifnya itu dari APB desa ya, itu dari ADD desa. Berapa besarannya? 100.000 masing-masing kader. Jadi mereka 12 kali 100.000 udah mungkin ya desanya mampu juga 1.200.000. Yang usia dewasa itu screeningnya itu di luar. Itu ada 2 petugas. Di situ ada bidan, ada perawatnya juga. Yang petugasnya itu di dalam itu ada 3. Dokternya 1, bidan 1, perawat 1. Kalau untuk lansia, di situ kenapa tidak di depan? Karena mungkin di istilahnya dikasih jalur cepat katanya. Di klaster 4 sama surveillance itu berbeda. Jadi mungkin karena PJ-nya berbeda, jadi yang bergerak surveillance mungkinnya di lintas klaster, tapi ruangannya hanya ruang TV aja, tidak ada ruang infeksius yang lain. Kan PPGD. Jadi rekan-rekanku siapa nih? Jadi digilir. Misalkan ini yang belum terupdate, dan memang mereka sudah ditanyakan ke rawat inapnya, apakah itu ada jadwal lagi di rawat inapnya atau enggak. Saya nggak nanyain ke sana, saya fokus ke UGD waktu itu. Itu ada di lab TCM itu, yang di lab TB, yang satu lagi di lab yang biasa gitu. Sampling dan ruangan pemeriksaan itu harus dipisah sama tembok, mau itu tembok refleks sekalipun gitu, atau mau tembok permanen nggak masalah, yang penting dipisah tembok aja gitu. Oh ya, sama pelaporan yang pustunya juga kan karena mereka udah terhubungnya sama RNE gitu, jadi hasilnya tuh kasih ini cek labnya itu ada ditulis di ininya di tiketnya gitu. Yang pertama itu yang di pustu terkait obatnya memang itu disuplai dari puskesmas, tapi mungkin disuplai dari puskesmas itu retribusinya jalan gitu. Nah jadi mungkin pas kita mau pemenuhan ke pustu juga enak gitu, karena kan memang ada pemasukannya gitu kan, jadi obat keluar dan pemasukan itu ada balance gitu. Kita mengeluarkan plus ditandatangan sama kapus. Jadi paling yang urgent kayak dia jepam rektal aja, nebu juga nanti disediain langsung, karena kan nggak termasuk psikonarko kalau itu. Nah untuk yang psiko ini yang urgentnya itu yang harus di gudang gitu. Akan membentuk sistem tim ponet khusus mungkin ya. Nah khusus untuk tim ponet nanti mungkin akan dipersiapkan oleh kita karena melihat supaya lebih efektif bekerjanya. Itu saja, terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ILP Cugana bersama pasti bisa.